Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib dalam setiap kesempatan khutbah Jumat senantiasa mengingatkan untuk diri khatib dan untuk seluruh jamaah agar terus menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah selain bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara kenikmatan terbesar dalam hidup ini ketika seorang hamba mampu memahami apa bahasa cinta yang disampaikan oleh Tuhan untuk dirinya. Dan media komunikasi itu adalah Al-Quran. Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah panduan bagi kita, bahasa cinta dari Tuhan kita. Satu di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disunnahkan untuk terus dibaca, diulang di setiap pekannya, bahkan ditentukan harinya oleh Rasulullah SAW adalah surat Al-Kahfi. Ada keistimewaan tersendiri antara surat Al-Kahfi dengan hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang senantiasa berinteraksi dengan surat Al-Kahfi, memahaminya, membacanya, menghafalkannya, maka Allah akan hindarkan orang tersebut dari fitnah-fitnah di akhir zaman, ujian-ujian di akhir zaman. Karena di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan dan cahaya untuk menerangi kehidupan seseorang. Semakin besar cahaya yang didapatkan oleh seseorang, semakin jauh jarak pandang dia bisa melihat dan semakin cepat pergerakan dalam hidupnya. Maka khatib dalam kesempatan khutbah kali ini ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk merenungkan kandungan dari surat Al-Kahfi dan kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca berulang-ulang di setiap hari Jumat. Ada apa di balik surat Al-Kahfi? Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengangkat 4 kisah. Masing-masing kisah dengan tema tersendiri. Dan masing-masing tema mengangkat satu fitnah atau satu ujian hidup. Kemudian yang menarik, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan surat Al-Kahfi, kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan solusi untuk masing-masing ujian dan fitnah tersebut. Dan inilah cahaya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan pegangan dalam perjalanan di dunia. Kisah yang pertama adalah kisah para pemuda Kahfi. Kisah yang bertemakan tentang ujian akidah. Kisah yang bertemakan tentang keteguhan memegang prinsip dan keyakinan. Bentuk ujiannya kadang ketika seorang mukmin berada di lingkungan yang tidak kondusif dalam keimanannya, maka dia terpaksa harus hidup dan rela terasing dari lingkungan sekitarnya. Bersyukur ketika kita berada di lingkungan yang masih kondusif. Bersyukur ketika kita masih berada di lingkungan yang membolehkan kita untuk mendeklarasikan syahadat kita, mengumumkan keislaman kita, bebas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi boleh jadi di belahan dunia yang lain saudara-saudara kita tidak memiliki nikmat yang seperti kita miliki. Nikmat keimanan dan nikmat kebebasan untuk mendeklarasikan keimanan. Para pemuda Kahfi adalah orang-orang yang teguh dalam keimanannya. Mereka rela berbeda dengan lingkungan sekitarnya, bahkan mereka rela hidup terasing berada di dalam gua. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ujian yang pertama dalam kehidupan umat Rasulullah SAW adalah ujian akidah. Fitnah akidah. Ujian akidah seringkali bentuknya adalah terasing dari lingkungan yang tidak satu akidah, terasing dari lingkungan yang tidak mengizinkan untuk mendeklarasikan keimanannya. Maka ujian bagi orang-orang yang berada di lingkungan yang kondusif untuk mendeklarasikan keimanannya adalah ujian rasa syukur. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat tidak ada halangan dan rintangan untuk menunjukkan identitas keislamannya. Inilah kisah yang pertama yang Allah angkat di dalam surat Al-Kahfi, kisah pemuda Kahfi yang bertemakan tentang ujian akidah. Lalu apa solusinya menghadapi ujian akidah? Persis setelah kisah pemuda Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Solusi ketika berada di tengah ujian dan fitnah akidah adalah bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar berada di lingkungan yang saleh. Bersabar bersama mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Jangan palingkan pandangan kita dari orang-orang saleh tersebut hanya karena godaan dan perhiasan dunia. Dan jangan mengikuti mentaati orang-orang yang hatinya dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cahaya yang pertama di tengah fitnah akidah. Inilah pelita yang pertama yang Allah berikan kepada umat manusia ketika dia berada di lingkungan yang tidak kondusif untuk mengumumkan, untuk mendeklarasikan keimanannya, ketauhidannya, dan akidahnya. Kisah yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah seorang laki-laki yang dititipkan harta. Seorang laki-laki yang diberikan sumber daya alam yang begitu melimpah. Bahkan kita tidak akan menemukan gambaran sumber daya alam yang begitu detail diceritakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ceritakanlah kepada mereka tentang dua orang laki-laki yang salah satunya di antara dua orang tersebut Allah berikan kekayaan berupa dua kebun anggur yang dikelilingi oleh kebun kurma, yang di tengah-tengah kebun anggur tersebut terdapat ladang dan tanaman. Begitu detail Allah Subhanahu wa taala menggambarkan landscape dari perkebunan yang dimiliki oleh sang laki-laki tersebut. Tentu ada hikmah tersendiri kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu detail bentuk dari simbiosis mutualisme antara kebun kurma dengan kebun anggur. Boleh jadi ini adalah ilmu yang begitu luar biasa dalam bercocok tanam untuk menggabungkan antara pohon anggur dengan pohon kurma. Bahkan yang menarik di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut wa fajjarna khilalahuma nahara. Bahkan di dalam kebun tersebut Allah pancarkan sungai dan mata air. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah yang kedua adalah kisah yang bertemakan tentang sumber daya, yang bertemakan tentang harta, yang bertemakan tentang ujian dan fitnah dunia atau fitnah materi. Setelah ujian akidah, yang kedua adalah ujian harta. Apa bentuk dari ujian harta?
Di kisah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang diuji dengan harta seringkali membanding-bandingkan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dalam kisah ini kita akan menemukan dialog antara dua orang teman. Yang satu dititipkan harta kemudian merendahkan saudaranya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Harta saya lebih banyak dari harta Anda. Karyawan saya lebih banyak dari karyawan Anda, pengikut saya lebih baik daripada pengikut Anda, dan seterusnya. Di antara ujian harta adalah membanding-bandingkan harta yang Allah berikan kepada dirinya dengan harta yang Allah berikan kepada saudaranya, tetangganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa rumah, maka yang sering kali menjadi ujian adalah membandingkan rumahnya dengan rumah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia melihat rumah yang lebih baik, seringkali hilang rasa syukurnya. Dan ketika melihat rumah yang lebih buruk, maka meninggilah dirinya, bahkan merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Yang kedua, di antara ujian harta yang kita akan temukan dalam kisah ini adalah seringkali harta menyebabkan seseorang lalai dan lupa tentang kematian. Sang pemilik harta dalam kisah ini beranggapan bahwa ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Saya kira, saya sangka, dan saya yakin bahwa hari kiamat itu tidak pernah ada. Ujian harta ketika Allah limpahkan kepada seseorang seringkali lupa bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu akhlada. Seringkali manusia menyangka bahwa hartanya membuat hidupnya abadi di dunia. Ketika harta banyak, ketika harta melimpah, ketika rekening sedang tebal, ketika dompet sedang tebal, seringkali merasa bahwa malaikat maut masih jauh. Tapi ketika uang sudah menipis, bisnis rugi, bangkrut, dan seterusnya, rasa-rasanya malaikat maut sudah ada di depan mata. Inilah ujian harta. Dan ujian harta yang ketiga, sang pemilik atau sang laki-laki yang dititipkan harta, dia berkata, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Saya kira harta yang saya miliki, kebun yang saya miliki ini tidak akan pernah hancur. Ujian yang ketiga, ketika Allah menitipkan harta, seringkali menyangka bahwa nikmat Allah itu abadi selama-lamanya. Ketika seseorang dititipkan oleh Allah kekuatan di masa muda, seringkali dia menyangka bahwa kekuatan mudanya akan terus sampai di usia tua. Ketika seseorang diberikan kuasa, seringkali menyangka bahwa kekuasaannya abadi hingga dia meninggal dunia. Ketika seseorang dititipkan satu nikmat, seringkali godaan dan ujiannya, dia menyangka bahwa nikmat tersebut akan selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, inilah 3 ujian harta. Fitnah harta dalam kisah laki-laki yang dititipkan kebun kurma dan kebun anggur. Lalu apa solusinya? Apa yang menjadi pelita dan cahaya ketika kita diuji dengan fitnah harta? Persis setelah kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air yang bercampur dengan tanah kemudian menumbuhkan tanaman tersebut kuning, hijau, dan akhirnya layu diterbangkan oleh angin. Apa makna perumpamaan ini? Sidang ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah melupakan bahwa kita hidup di dunia hanya sementara saja. Silahkan mengumpulkan harta seperti Qarun, tapi ingat, Qarun pernah dinasihati, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan hartamu untuk mencari kampung akhirat dan jangan lupakan kebutuhanmu di dunia.
Silahkan menjadi orang yang paling kaya, silahkan sibuk mencari harta, silahkan menjadi konglomerat yang luar biasa, tapi jangan pernah lupakan di dalam benak kita bahwa hidup di dunia hanya sementara saja. Inilah pelita yang kedua ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ujian harta. Lalu ujian yang ketiga, di kisah yang ketiga dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa yang berjalan, Nabi Musa yang belajar, Nabi Musa yang berguru kepada Khidir. Kisah yang ketiga ini adalah tema tentang ilmu, tema tentang wawasan, tema tentang pengetahuan, tema tentang informasi. Apa ujiannya? Ujian ilmu seringkali seseorang yang dititipkan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa dia adalah orang yang paling pintar dibanding dengan orang-orang lain. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir diceritakan oleh Rasulullah SAW berawal dari pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling pintar di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab, saya adalah manusia yang paling pintar. Jawaban saya yang paling pintar inilah yang menjadi sebab Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk kembali belajar lagi, untuk kembali berguru lagi, untuk kembali mencari ilmu lagi. Ketika seseorang merasa paling pintar, itu adalah waktunya untuk terus mencari ilmu lagi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ujian yang kedua ketika seseorang diberikan ilmu adalah tergesa-gesa dalam memvonis, tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir memberikan syarat. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku, kalau engkau ingin menjadi followerku, kalau engkau ingin menjadi muridku, satu syaratnya, la tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan engkau bertanya sampai aku memberikan jawabannya. Jangan sampai engkau bertanya sampai nanti ada sesi tanya jawabnya. Berjalanlah Nabi Musa dengan sang guru. Di tengah perjalanan Nabi Musa melihat gurunya melubangi perahu yang sudah memberikan tumpangan gratis. Apa yang terjadi? Terburu-buru Nabi Musa kemudian memvonis gurunya dengan kalimat, laqad ji'ta syai'an imra. Engkau sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Akhrabtaha litughriqa ahlaha. Engkau melubangi perahu ingin menenggelamkan sang pemiliknya, padahal dia sudah memberikan tumpangan gratis. Engkau sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Kata sang guru, bukankah sudah saya katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak sanggup bersabar bersamaku. Ujian dalam menuntut ilmu, ujian bagi orang yang berilmu adalah ujian kesabaran, ujian agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. Seringkali dengan dorongan ilmunya merasa memahami segala sesuatu, akhirnya memberikan penilaian, tapi ternyata penilaian tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sedang terjadi. Berjumpa dengan seorang anak kecil, kemudian anak kecil tersebut dibunuh oleh Khidir. Kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau sudah melakukan perbuatan yang mungkar. Engkau membunuh anak laki-laki yang tidak bersalah. Kata Khidir sang guru, alam aqul lak, bukankah sudah saya katakan kepada anda, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak sanggup bersabar bersamaku. Akhirnya dalam perjalanan yang ketiga, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan satu rumah, melihat satu rumah yang hampir roboh di kampung yang bakhil, di kampung di daerah yang tidak memberikan jamuan terbaik kepada tamunya, gurunya justru malah memberikan renovasi untuk rumah yang hampir roboh. Nabi Musa kemudian berkomentar, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Wahai tuan guru, rumah yang berada di lingkungan bakhil, rumah yang berada di lingkungan yang tidak menghormati tamu, tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan kita. Kita cari pemilik rumahnya, kita minta ganti ruginya. Maka Khidir pun memutus hubungan dengan Nabi Musa, hubungan murid dengan gurunya. Hadza firaqu baini wa bainik.
Ini adalah perpisahan di antara kita berdua. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, tema yang ketiga adalah ujian ilmu, ujian informasi. Kadang di ujian yang ketiga ini, apa yang nampak di mata seringkali tidak sama dengan fakta. Melihat apa yang tidak terlihat, mendengar apa yang tidak terdengar adalah salah satu bagian dari ujian umat Nabi Muhammad SAW. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan bahwa fitnah terbesar umat ini adalah fitnah Dajjal. Ketika Dajjal datang di akhir zaman kelak, banyak manusia yang kemudian terfitnah. Dajjal datang membawa api dan air, membawa neraka dan surga. Kata Rasulullah SAW, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Maka kata Nabi, ketika seseorang dihadapkan dengan fitnah Dajjal, dihadapkan dengan surga dan nerakanya Dajjal, pejamkan mata, tundukkan kepala, masuklah ke nerakanya Dajjal, karena di sanalah ada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat apa yang tidak terlihat, mendengar apa yang tidak terdengar adalah ujian yang ketiga umat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kisah dalam surat Al-Kahfi adalah kisah Zulqarnain. Kisah seorang pengelana dan penguasa yang pergi ke barat untuk menegakkan keadilan, berlanjut pergi ke arah timur untuk meningkatkan kemakmuran, dan berlanjut ke utara untuk membebaskan dari penjajahan, untuk membantu kemerdekaan. Di wilayah utara inilah Zulqarnain kemudian berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Apa tema dari kisah keempat ini? Kesimpulan dari kisah keempat, kisah Zulqarnain adalah ujian kekuasaan, ujian akidah, ujian harta, ujian pengetahuan, dan yang terakhir adalah ujian kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh Zulqarnain ketika diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berangkat ke wilayah barat menegakkan keadilan, berangkat ke wilayah timur untuk meningkatkan kemakmuran, dan berangkat ke wilayah utara untuk membebaskan dari penjajahan, membantu kemerdekaan, memperkuat pertahanan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Lalu ketika Zulqarnain berhasil membangun infrastruktur yang begitu luar biasa, sebuah benteng yang dibuat dari api dan tembaga. Atuni zubaral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Potongan besi yang dibangun kemudian dirangkai setinggi gunung, kemudian dibakar dengan api sampai memerah. Kemudian Zulqarnain minta, atuni ufriq alaihi qitra, berikan kepadaku cairan tembaga, cairan timah cair, untuk dituangkan dari atas gunung bercampur dengan besi yang sudah terbakar. Ada proses kimia dalam ayat yang kita baca di surat Al-Kahfi, dan proses tersebut ketika dibaca menjadi ibadah bagi umat Rasulullah SAW. Berhasil Zulqarnain membangun benteng yang sangat kokoh, tidak membuat Zulqarnain kemudian menepuk dada. Ini keberhasilan saya, ini kehebatan saya, ini kepintaran saya. Karena seringkali ujian kekuasaan, ketika seseorang dititipkan kekuasaan apapun, kekuasaan dalam rumah tangga, kekuasaan dalam apapun, keberhasilan dalam kekuasaan seringkali mendorong seseorang untuk menepuk dada dan mengatakan, ini berkat saya. Zulqarnain mengajarkan ketika berhasil dalam pembangunan, mengembalikan keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulqarnain berkata, hadza rahmatun mir rabbi. Ini semua keberhasilan dalam menegakkan keadilan, keberhasilan dalam meningkatkan kemakmuran, dan keberhasilan dalam membangun pertahanan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Inilah cahaya yang keempat ketika seorang muslim diuji dengan fitnah kekuasaan, fitnah akidah dengan kebersamaan, fitnah harta dengan mengingat kematian, fitnah ilmu dengan kesabaran, dan fitnah kekuasaan mengembalikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kandungan dari surat Al-Kahfi yang Rasulullah SAW anjurkan untuk terus dibaca setiap hari Jumat. Semakin banyak kita memahami, semakin banyak kita
merenungi dan mengamalkannya, semakin besar cahaya dalam kehidupan yang Allah berikan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.